Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Hendrik Makasale dari Bali. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Dan kasih karunia Tuhan itu selalu berlimpah-limpah. Dan kita punya Yesus yang terus kita pandang, Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita bersyukur karena karya yang sempurna di atas kayu salib telah menyelamatkan kita, menguduskan, membenarkan kita. Jadi di dalam Injil itu tidak ada kabar sebenarnya tentang penghukuman. Roma 8 ayat 1 mengatakan bahwa ketika orang-orang berada dan percaya di dalam Yesus Kristus, maka dia sudah terlepas dari hukuman. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak mengalami yang namanya kebinasaan. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya mengucap syukur atas karunia, atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya ambil di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita mengucap syukur? Karena kasih karunia Tuhan yang besar. Pertama itu karena Yesus telah diberikan kepada kita. Jadi ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus atau Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Rasul Paulus dia mengucap syukur atas kasih karunia yang besar, atas kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus kepada dia, sehingga dia bisa melayani. Dan Tuhan Yesus menganggap dia setia, bukan karena kesetiaannya dia secara pribadi, tetapi oleh karena kesetiaan Yesus yang membuat dia mengikuti contoh dan teladan hidup Yesus dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia mengucap syukur atas kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan dia mengucap syukur karena dia dipercayakan untuk melayani pemberitaan kabar baik. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang adalah kekuatannya dia untuk dia bisa memberitakan kabar baik. Bahkan kekuatan dia di dalam dia menjalani kehidupan dia sehari-hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita punya kekuatan, itu ialah Tuhan Yesus, bukan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, tapi kita punya kekuatan, kita punya sumber kekuatan, itu Tuhan Yesus yang membuat kita kuat dan mampu untuk melakukan segala sesuatu, baik pekerjaan, bisnis, baik pelayanan, baik apapun. Itu yang pertama. Jadi kekuatan kita bukan berasal dari diri kita, tetapi atas kasih karunia yang besar, maka Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Untuk kita bisa melakukan ini dan itu, kita bisa melakukan bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, bahkan kesehatan kita diberikan oleh Tuhan, bahkan kemakmuran kita itu berasal dari Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang menganggap kita itu setia dan mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Jadi Tuhan telah mempercayakan, baik itu kita punya pelayanan, baik itu kita punya bisnis, baik itu kita punya keluarga, baik itu kita punya anak, istri, dan segalanya yang ada di muka bumi yang kita punya ini, hanya Tuhan Yesus yang mempercayakan lewat kasih karunia Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong Bapak Ibu, kita nggak boleh merasa diri kita hebat, atau kita nggak boleh angkuh ya, tetapi kita rendah hati, kita mengucap syukur. Kenapa? Karena itu semua bukan berdasarkan kehebatan kemampuan kita. Tanpa Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada kita, mustahil kita bisa mampu untuk melakukan segala sesuatu, baik bisnis, kepercayaan, kita punya keluarga, bahkan prestasi-prestasi yang kita hasilkan, semua itu berdasarkan kasih karunia. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan di ayat yang ke-14, di sana dikatakan, malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Wow, berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan di dalam Yesus Kristus ada keburukan, di dalam Yesus Kristus ada penghukuman, di dalam Yesus Kristus Yesus memberikan kesakitan, Yesus memberikan malapetaka, Yesus memberikan ujian untuk supaya menguatkan hidup saudara dengan sakit, dengan malapetaka, dengan kehancuran. Saudara, saya pastikan itu berita bohong. Saya pastikan itu berita yang tidak benar. Itu bukan Injil yang sebenarnya. Karena di dalam Kristus Yesus, Yesus memberikan sesuatu yang baik. Makanya Injil dinamakan good news atau kabar baik. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali ajaran-ajaran pencampuran yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan sakit atau malapetaka
atau kehancuran supaya saudara punya iman diuji. Itu tidak ada di dalam Alkitab seperti itu. Itu sebenarnya mereka tidak mendalami Alkitab dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan konteks Alkitab itu tersebut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malahan kasih karunia dan karunia diberikan berlimpah-limpah bagi kehidupan kita semua. Lewat apa? Lewat iman di dalam Kristus Yesus. Bahkan Yesus Kristus menjadi satu-satunya juru selamat kita di ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Wow, Bapak Ibu, Roma 3 ayat 23 mengatakan kita semua orang berdosa, tetapi puji Tuhan, lewat kesabaran, lewat anugerah Tuhan, lewat kasih karunia yang besar, maka kita dijadikan kudus, kita dijadikan benar, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dilayakkan, kita menjadi orang yang berkenan. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus Kristus, oleh karena persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib, pekerjaan Yesus Kristus, maha karya Yesus Kristus, maka kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jadi saudara terkasih, kekudusan bukan karena kita mengusahakannya, tetapi kekudusan karena pemberian. Ya, pembenaran juga bukan karena kita mengusahakannya, tetapi pembenaran oleh karena pemberian. Itu anugerah semua diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah sumber kebenaran kita. Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Yesus Kristus adalah kekudusan kita. Yesus Kristus adalah perkenanan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus di sini dikatakan datang untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Puji Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur atas kasih karunia yang besar? Karena kita terus memandang keindahan Yesus Kristus dan karya Yesus yang telah Dia lakukan. Mengapa kita harus mengucap syukur karena kasih karunia yang besar? Karena Yesus Kristus datang sebagai anugerah itu sendiri dan Dia menjadi penyelamat, juru selamat dalam kehidupan kita. Itulah dua hal yang sangat penting yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu di pagi hari ini. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kurang dan lebihnya saya percaya bahwa di dalam Injil tidak ada kabar buruk. Di dalam Injil tidak ada kabar malapetaka. Di dalam Injil tidak ada kabar hukuman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dihukum oleh Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang tidak percaya. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak mengalami kebinasaan, tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia dihukum. Jadi orang yang nggak percaya itu yang nggak dihukum, yang akan dihukum. Bapak Ibu, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara sudah tidak ada lagi di dalam penghukuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bapak Ibu, jangan lupa untuk saudara bisa subscribe, bisa komen, dan saudara bisa like channel ini sehingga ke depan channel ini bisa maju terus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Hendrik Makasale. Puji Tuhan. Shalom.